Hello Technolovers, ini tidak main-main menghukum prajurit yang terbukti berkhianat. Menurut laporan Tribun Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menghukum mati prajurit yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Maka itu adalah bagian dari langkah strategis Yudo Margono, khususnya dalam menyikapi fenomena pengkhianat tentara ke KKB Papua. Lantas, siapa saja mereka dan mengapa mereka jadi pengkhianat negara? Yuk simak ulasannya berikut ini. Seth Javed Rumkorem. Mantan anggota Kostrad Seth Javed Rumkorem resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Ia bahkan diangkat sebagai pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Seth Rumkorem dikabarkan bergabung dengan KKB Papua karena tidak senang dengan pemerintah Indonesia. Sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rumkorem merupakan anggota TNI. Ia belajar di Sekolah Calon Perwira Bandung pada tahun 1967. Ayah Rumkorem, tituler TNI AD Mayor Lukas Rumkorem, adalah tokoh yang mengkampanyekan Irlandia Barat untuk bergabung dengan Indonesia. Sang ayah adalah anggota Dewan tertinggi pada masa Presiden Soekarno. Rumkorem meninggal pada 12 Oktober 2010 lalu di rumahnya di Wageningen, Belanda. Yotam Bugiangge. Salah satu mantan prajurit TNI yang kini tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Yotam Bugiangge. Yotam Bugiangge, pengkhianat NKRI, adalah orang asli Papua yang lahir pada 24 Mei 1999 di Gunia, Kabupaten Enduga, Papua. Dia adalah salah satu mantan prajurit Satuan Tempur Infanteri Tentara Indonesia atau Tentara Negara Indonesia. Yotam berpangkat Prada atau Prajurit 2 saat masih menjadi prajurit dan kemudian bertugas di Kompice Yonif 756 Wimane, Sili. Satuan Batalion Tempur di bawah naungan Korem 172 PWY, dilatih khusus untuk beroperasi di wilayah Papua. Yotam Bugiangge mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membelot untuk bergabung dengan cabang KKB Yotam Bugiangge. Bergabung dengan KKB Papua setelah ia menghilang dari pekerjaannya di Ciseng, Kabupaten Kerom, Papua. Pada 17 Desember 2021, ia kabur dengan membawa senjata SS-26 pada Jumat 17 Desember 2021, sore pukul 5 waktu Indonesia Barat saat bertugas jaga WIT. Seperti Lukius, Yotam berasal dari Papua dan lahir pada 24 Mei 1999 di Nduga. Menurut kabar terbaru, Yotam Bugiangge kini menjabat sebagai Ketua KKB Papua di Kabupaten Enduga. Dan pada 26 Mei 2023, KKB pimpinan Yotam menyerang aparat TNI Polri yang sedang berpatroli di kampung Nogolait hingga memicu baku tembak. Dikutip dari tribunpapua.com pada 29 Mei 2023, aksi serupa kembali terjadi hingga menyebabkan 162 warga kampung Nogolait. Menurut informasi, Yotam dan rombongan berada di kawasan Kenyam setelah mendapat kunjungan dari Yahukimo. Luki Y. Matuan alias Lukius. Menurut kabar terbaru, Yotam Bugiangge kini telah menjadi pimpinan KKB Papua di Kabupaten Enduga. Luki Y. Matuan alias Lukius bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 saat menghilang dari tempat kerjanya. Juru bicara organisasi Papua Merdeka atau OPM, Sebi Sambo, mengumumkan bergabungnya Lukius ke KKB. Menurut Sebi, Lukius bergabung dengan KKB Papua karena hati nurani. Yang menambahkan Lukius menyerang tempat kerjanya, pos TNI di Bulapa. Saat KKB pertama kali masuk ke Papua, Sebi mengatakan Lukius berhasil menembak 3 prajurit TNI dalam penyerangan tersebut. Sebelum bertugas di Papua, Lukius yang lahir di Wamena ini ditempatkan di Jawa Tengah. Eliezer Awom. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengungkapkan ada nama mantan anggota TNI Eliezer Awomi yang bergabung dengan KKB Papua pada era 80-an. Eliezer Awom dikenal sebagai tokoh KKB. Senat Sol alias Ananias Yalak. Senat Sol adalah mantan anggota TNI yang kabur setelah terlibat jual beli amunisi KKB Papua di Mimika pada 2018 lalu. Pada Agustus 2020, ia menjadi tokoh utama pembunuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Yahukimo, juga pembunuhan 2 personil TNI AD di Yahukimo pada Mei 2021.
Tim gabungan TNI Polri menangkap Senat Sol pada 2 September 2021 sebagai buronan polisi Yahukimo selama 2 tahun. Tidak sendiri, Senat Sol ditangkap bersama 5 anggotanya. Dikutip dari Kompas TV, dia melakukan perlawanan saat ditangkap tim gabungan TNI Polri Satgas Nemangkawi, kemudian melepaskan tembakan ke kaki Senapati Soli. Hampir sebulan setelah penangkapannya, Senator Sol meninggal saat dirawat karena luka tembak di kaki. Ia meninggal pada 26 September 2021 di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Surabut. Sembi Sambo mengatakan anggota TNI Surabut merupakan anggota TNI yang bertugas di Yonif 753 Arfai, Manokwari. Menurut Sembi, Surabut bergabung dengan KKB Papua pada era 90-an. Lantas, apakah kalian tidak bertanya-tanya apa sih penyebab beberapa orang tadi jadi pengkhianat? Hairul Fahmi, pengamat militer di Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, merinci beberapa alasan peralihan mantan TNI ke KKB. Pertama, Hairul menjelaskan bahwa di medan perang seperti dalam rangka operasi penumpasan KKB di Papua, mentalitas para prajurit tidak dapat diatasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan praktik buruk anggota TNI yang bekerja sama dengan KKB Papua, seperti menjual senjata kepada para pembelot. Dengan fakta tersebut, Hairul menegaskan selalu ada peluang bagi para pembelot, seperti anggota TNI yang bergabung dengan KKB melalui berbagai cara seperti intimidasi, tarik-menarik materi, dan alasan ideologis. Hairul juga mengungkapkan besarnya kemungkinan pembelotan bergantung pada kemampuan TNI menjaga moral dan mental prajuritnya. Selain itu, TNI juga harus mampu menggunakan propaganda yang kuat dan efektif untuk meraih simpati dan dukungan. Hairul juga menyatakan bahwa propaganda pemerintah tentang KKB yang digambarkannya ekstrim, jahat, dan destruktif masih lebih buruk dari propaganda KKB itu sendiri yang menggambarkannya sebagai bentuk organisasi yang memperjuangkan pembebasan Papua dari Indonesia. Di sisi lain, Hairul menduga kaburnya prajurit TNI itu dimungkinkan karena gangguan jiwa luar biasa yang dialami selama operasi. Ia melanjutkan, situasi ini bisa menjadi sasaran empuk lawan untuk menyerang secara psikologis prajurit TNI. Sehingga dalam kondisi itu, Hairul pun meminta Mabes TNI memperkuat pola pikir ideologis anggotanya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai para pembelot NKRI. Apakah kalian tim nasionalisme atau bukan? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching and see you!